Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan Cina sebagai kekuatan baru dunia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi dari kelas Hubungan Internasional A. Baik, di sini ada 3 outline. Yang pertama, dinamika Cina sebagai kekuatan baru dunia. Yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh Cina baik secara internal maupun eksternal. Dan yang ketiga adalah strategi Cina dalam pengembangan power dan militer. Jadi kita masuk kepada pembahasan pertama. Ada apa dengan kekuatan ekonomi Cina? Pada poin pertama, Cina merupakan salah satu negara dengan power besar di seluruh dunia, di mana sebagaimana yang terjadi dalam ekonomi politik internasional, Cina mengembangkan sayapnya dan menggait banyak negara untuk menjadi partner, terutama negara-negara berkembang dan juga kecil. Negara ini juga memberikan harapan untuk kemajuan dan keseimbangan ekonomi. Saat ini, Cina menjadi salah satu kekuatan baru di Asia dan juga menjadi ancaman untuk Amerika dan negara-negara lain. Sebab Cina merupakan negara yang mampu berkembang pesat pada segi perekonomian dan juga militernya. Power dalam perekonomian merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki. Sebab dengan ekonomi yang baik dan stabil, negara dapat berkembang dengan masif dan tentu memberikan kedudukan spesial kepada negara yang bersangkutan. Sama seperti negara-negara lain yang ada di kawasan Eropa dan juga benua Amerika, dinamika yang diterapkan oleh negara tentu memiliki tujuan dan goals yang ingin dicapai. Hal ini pun tidak terlepas dari bagaimana upaya negara untuk menjamin seluruh warga negaranya. Bahkan dapat kita jumpai sistem yang diterapkan jauh dari kata keadilan, tetapi hal itu tetap diterapkan oleh negara. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan, dan akhirnya biasanya sistem anarkilah yang terbentuk. Setiap negara pastinya mengupayakan hasil terbaik untuk menjadi tujuan negaranya, dan banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu. Misalnya saja dengan membangun kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral, atau juga dalam politik ekonomi negara dapat meningkatkan angka ekspor dan menekan jumlah produk impor. Dengan tujuan industri dalam negeri bisa maju dan kegiatan ekonomi negara serta pendapatan masyarakat akan terjamin tentunya. Tentu saja kita ketahui bahwa Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak, dengan fokus pembangunan kepada pertanian dan juga industrialisasi. Poin kedua, negara dengan perekonomian besar di dunia. Pada abad ke-21 saat ini, Cina merupakan negara dengan kekuatan terbesar kedua di dunia. Hal yang melatar belakangi Cina menjadi kekuatan dunia baru adalah faktor ekonomi. Sejak diberlakukannya kebijakan pintu terbuka atau open door policy pada Desember 1978, perkembangan ekonomi di Cina kemudian berkembang dengan sangat pesat. Bahkan pada saat krisis ekonomi melanda Asia, di mana Korea pun terkena dampak tersebut, Cina merupakan satu-satunya negara yang ekonominya stabil. Sampai saat ini pun Cina masih menduduki kursinya dan tetap eksis di posisi tersebut. Berbicara mengenai kekuatan, tentu Cina telah memiliki kuasa besar pada ekonomi dunia. Sebab negara ini yang mengambil pasar internasional. Dibuktikan dengan banyaknya produk-produk yang berasal dari Cina. Dan mungkin kita bertanya-tanya, kenapa lalu produk-produk dari negara ini bisa berkembang dan masuk ke pasar-pasar internasional? Jawabannya adalah karena produk dari negara ini terjangkau, menarik, dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk-produk dari Eropa. Dengan harga murah tersebut dan juga kualitas yang terjamin,
kemudian menarik minat-minat negara dan juga individu untuk berbelanja. Dan yang kita jumpai sekarang adalah sistem berbelanja secara online. Ditambah lagi karena saat ini masih pandemi, sehingga berbelanja online menjadi primadona saat ini. Selanjutnya, negara yang kemudian memproduksi barang-barang tersebut bisa menjadi semakin produktif dan menjadi pemenang akhirnya pada pasar internasional. Selanjutnya yaitu Cina memiliki karakter bisnis yang begitu progresif. Nah, ini poin yang sangat menarik menurut saya. Mengapa Cina bisa lebih maju dibandingkan negara-negara Asia lainnya? Maju dalam artian mereka memiliki perekonomian yang sangat-sangat baik. Memiliki perekonomian yang kemudian bisa mengalahkan negara-negara lebih besar lainnya. Nah, salah satu yang menentukan hal itu adalah adanya karakter dari orang-orang Cina ini, di mana mereka mampu untuk melakukan mobilisasi besar-besaran dalam modal dan tenaga kerja, menjadi power besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 3 kali lipat dalam satu generasi, dan menyapu angka kemiskinan lebih dari 300 juta. Wow. Dan jika kita amati, maka dari hal mendasar ini saja terdapat perbedaan karakter dengan negara-negara lain. Misalnya, pandangan publik kepada negara Asia secara kita sadari atau tidak sebetulnya terdapat diskriminatif di dalamnya. Hal yang kemudian membangun Cina adalah karakter tersebut, berani dan tidak takut akan resiko yang ada, sehingga negara ini bisa lebih produktif dibanding negara-negara lain di Asia. Kita bisa lihat bahwa banyak produk-produk dari Cina sebenarnya itu seperti sebuah tiruan dari produk aslinya. Tetapi dalam hal kita konsumsi dan penggunaannya itu sangat-sangat mirip. Jadi produk dari negara ini bisa laku dengan sangat mudah. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Cina sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan fokus kepada pertanian dan juga industrialisasi. Ya, betul mengenai hal tersebut. Dan yang kedua, pasar internasional dipenuhi dengan barang-barang impor Cina dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Dan ini kita bisa dapat jumpai baik di negara kita sendiri maupun di negara-negara lain. Cina seakan dapat mengalahkan si polisi dunia alias Amerika Serikat. Jadi seperti ini. Seperti yang kita lihat sekarang, Cina benar-benar dapat dikatakan bahwa dalam hal ekonomi, Cina terlihat bisa mengalahkan si polisi dunia atau Amerika Serikat. Akan tetapi, sebagai manusia, meski kita dapat membayangkan dan menganalisis dengan teori, kita tidak bisa tahu secara pasti apa yang akan terjadi dengan negara ini, yaitu Cina. Ditambah lagi dengan kondisi bumi yang semakin menua, tak menutup kemungkinan semuanya akan hilang dalam sekelip mata. Akan tetapi, jika kita kemudian mencoba mengamati mengenai Cina ini, ada tantangan yang dihadapinya juga. Yang pertama, selama masa pandemi, Cina mengalami penurunan ekonomi, yaitu 6,8% selama beberapa dekade, di mana pandemi COVID-19 yang terjadi membuat terdiam dan seakan Cina mendapat serangan yang tidak pernah disangka sebelumnya. Bahkan bukan hanya Cina, tetapi semua negara satu dunia, di mana serangan ini tidak bisa dilawan bahkan dengan kekuatan militer, kecuali kita yang menjaga diri kita sendiri. Begitu banyak korban yang berjatuhan. Khusus di Cina saja, berdasarkan berita terkini pada 1 Oktober 2020, terdapat total kasus 85.414 total kasus di Cina daratan. Kita melihat bahwa rumah sakit kebanjiran pasien dan banyak dokter maupun perawat turut menjadi korban.
kondisi ekonomi pun terkena dampak. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa ekonomi negara ini mengalami kontraksi hingga 6,8% yang merupakan titik terendah dalam beberapa dekade. Wow. Kedua adalah masalah demografis dan kesehatan tenaga kerja. Salah satu hal yang menjadi sisi kelemahan Cina juga adalah sebab begitu banyak populasi manusia. Meski ada peraturan bahwa di Cina hanya boleh memiliki satu anak, akan tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Selain itu, angkatan kerja Cina yang memuncak pada 2015 dan telah melewati titik keuntungan, di mana terjadi urbanisasi besar-besaran. Jika populasinya tidak diatasi dengan baik, maka Cina akan sangat kewalahan tentunya. Selanjutnya, poin ketiga, Cina terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Taiwan, Hong Kong, Makau. Artinya, Cina memiliki beberapa daerah dan masih terbagi-bagi. Sehingga untuk pemerataan ekonomi maupun kebebasan negara-negara seperti Taiwan, Hong Kong, dan Makau itu belum terjadi secara 100%. Dan yang terakhir, adanya kesenjangan ekonomi. Meski yang kita lihat di media adalah selalu mengenai Cina yang penuh dengan bangunan yang tinggi, penuh dengan pabrik-pabrik dan industrialisasi, namun nyatanya Cina terbagi menjadi dua. Ada yang maju dan ada kawasan yang tertinggal. Pada slide ini kita akan membahas strategi ekonomi seperti apa yang dilakukan Cina. Lalu, pentingkah kekuatan militer bagi negara ini? Sebelum itu, kita akan coba membahas mengenai strategi ekonomi yang gencar-gencarnya dilakukan oleh Cina, yaitu adanya kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping yang begitu ambisius, yang kita kenal sebagai OBOR atau One Belt, One Road, di mana program ini dilakukan Cina untuk menghubungkan benua-benua di dunia. Cina ingin menghubungkan negaranya dengan Asia, Eropa, dan Afrika. Akan tetapi, di balik program ambisius ini, tentu terdapat tantangan pula. Lalu, pentingkah kekuatan militer bagi negara? Sangat penting. Sebab kita dapat jumpai di banyak negara, bahkan negara paling maju dan si polisi dunia itu memiliki kekuatan militer. Jadi, kekuatan militer dibutuhkan agar negara bisa terjaga. Kita memiliki tameng untuk melindungi negara. Sehingga that's why kita membutuhkan kekuatan militer. Next. Nah, apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau bahkan membahayakan Cina di masa mendatang? Kita fokus ke strategi ekonominya, yaitu strategi obor dan utang. Di mana strategi ini seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa strategi ini atau rencana ini sangat-sangat ambisius, dan jika ini berhasil, maka tentu saja akan sangat membuka jalan lebih besar lagi kepada Cina. Akan tetapi, di balik program ambisius ini, terdapat sebuah tantangan yang bisa saja merugikan Cina di masa mendatang. Sebab, adanya tantangan utang yang sangat besar. Misalnya saja Sri Lanka, negara yang harus menyerahkan izin penggunaan pelabuhan strategis ke Beijing selama 99 tahun karena tidak membayar pinjaman bagi proyek bernilai 1,4 miliar dolar itu. Dan mengapa hal ini bisa saja melemahkan Cina? Karena banyak negara yang juga ikut dalam strategi Cina ini. Dan jika Cina tetap kokoh kepada lingkaran utangnya itu, maka
image Cina dipertaruhkan dalam hal ini. Meski banyak negara yang mungkin akan berhubungan dengan Cina, tetapi apakah hubungan mereka akan terjalin dengan baik? Dan apakah di saat Cina suatu saat nanti down, banyakkah negara kecil yang akan membantunya? Saya rasa itu menjadi sebuah pertanyaan dan belum bisa ditebak. Meski kita bisa dapat membayangkan, mungkin tidak dan mungkin juga iya, tetapi dengan beberapa persyaratan. One Belt, One Road yang dikenal sebagai Belt and Road Initiative telah menjadi batu pondasi bagi pemimpin Tiongkok Xi Jinping dalam membuat kebijakan luar negeri sejak dia menjadi kepala Partai Komunis pada tahun 2013. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah menginvestasikan ratusan miliar dolar dan telah meminta untuk mengerahkan hingga 5 triliun proyek energi, transportasi, dan pelabuhan dalam kemitraan dengan sejumlah negara selama 5 tahun ke depan, di mana proyeknya meliputi lebih dari 60 negara. Proyek obor sejauh ini memiliki hasil yang beragam. Di satu sisi memompa miliaran dolar masuk ke ekonomi dan ekonomi yang sedang berkembang atau berjuang memiliki keuntungan diplomatik yang jelas. Namun belum terlihat apakah Tiongkok akan dapat mengumpulkan pembayaran untuk pinjaman besar yang ditawarkannya di negara-negara yang kurang makmur dan berpotensi tidak stabil tersebut, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, di mana Sri Lanka juga harus menyerahkan pelabuhannya dan Cina mendapatkannya. Selanjutnya juga pada bulan November 2017, Pakistan menarik diri dari investasi 14 miliar yang menurut wakil pemerintah bertentangan dengan kepentingan kita. Ini pun bisa menjadi salah satu penyebab Cina terjun bebas nantinya, karena jika banyak negara yang kemudian mengikuti langkah Pakistan dan menarik diri, otomatis Cina tidak memiliki tempat-tempat untuk memberikan utangnya lagi, dan bisa saja Cina akan down. Pemeriksaan cermat internasional terhadap kelayakan ekonomi obor telah terpasang dengan kekhawatiran bahwa pengemudinya, Partai Komunis Tiongkok, mencoba untuk membeli kesetiaan politik demi mengkonsolidasikan posisi geostrateginya. Di era di mana PKT mengaku menghindari ekspor revolusi komunis, tawaran-tawaran melimpah untuk proyek-proyek ambisius seperti bendungan dan jalur kereta api berkecepatan tinggi tampaknya disesuaikan untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah setempat dengan tujuan jangka panjang Beijing. Baik, kita beralih kepada kebijakan militer atau kekuatan militer Cina. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang sangat masif, kemudian mendorong militer Cina untuk lebih maju. Nah, Cina dengan negara penduduk terbesar seperti yang telah kita jelaskan pada slide sebelumnya, mengikuti Amerika Serikat dan Rusia menurut Globe Firepower Power Index yang dimiliki Cina adalah 0,0673 yang merupakan indeks sempurna. Ranking ini ditentukan oleh penilaian baik individual maupun kolektif dan dirumuskan dengan formula khusus GFP sehingga menghasilkan perankingan dari 173 negara yang dinilai. Personel militer di Cina mencapai 2,693 juta dengan personel aktif sebanyak 2,183 juta dan 510.000 personel cadangan. Kemiliteran di Cina dibagi menjadi 3, yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Angkatan Udara atau AU Cina menempati ranking 3 dari 137 negara dengan jumlah penyerang 1,2 ribu dan 1,5 ribu serangan. Angkatan Udara Cina memiliki 193 transportasi militer udara dengan 368 personel yang di dalam pelatihan. Angkatan Udara Cina memiliki 1004 helikopter dan 281 diantaranya adalah
helikopter serang. Angkatan darat atau AD Cina memiliki tanker sebanyak 13.000 dan kendaraan militer sebanyak 40.000. Selain itu, Angkatan Darat memiliki 4.000 artileri otomatis dan artileri manual 6.200, di mana faktanya adalah ini yang terbanyak di dunia. Cina memiliki kekuatan militer yang kuat di Asia. Sebagai negara adidaya, pemerintah Cina fokus pada pengembangan teknologi militer dalam negeri dan proyek tersebut dinamai Civil Military Integration. Sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan kemiliteran Cina, Cina juga memiliki rancangan jangka panjang bagi militernya. Hubungan militer dengan AS dan negara-negara di sekitarnya, seperti Taiwan dan Korea Selatan. Kemiliteran di Cina juga berdedikasi dalam pelayanan masyarakat. Misalnya saja hingga tahun 2018, militer Cina berusaha merancang dan melakukan operasi untuk meninjau pengaruh mereka terhadap institusi kebudayaan bisnis, akademi, dan media. Bahkan baru-baru ini, militer Cina merambah wilayah Samudra Arktik sebagai upaya peninjauan untuk jalur baru menjelajah dunia utara yang masih tertutup es. Melihat fakta tersebut, Cina benar-benar tidak akan berhenti sampai bisa menguasai dunia. Upaya ini biasanya nyatanya direspon kurang baik oleh beberapa negara seperti AS melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang mempertanyakan kalau Cina bakal merusak Samudra Arktik dengan militerisasi dan klaim-klaim wilayah yang menimbulkan perseteruan. Ya, seperti itulah Cina. Begitu banyak kelebihannya, tetapi seperti permasalahan umum, setiap negara tentunya memiliki tantangannya sendiri. Sehingga yang kita bisa ambil dari Cina atau bisa kita simpulkan adalah Cina merupakan negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat-sangat ambisius dan juga sangat progresif. Ditambah lagi kekuatan militernya yang berkembang dengan sangat baik pula, di mana ekonomi dan juga militer yang ada di Cina kita bisa rasakan dan juga kita bisa lihat bahwa kedua hal ini berjalan dengan saling bersinergi, saling melengkapi. Ekonomi yang berupaya untuk memberikan posisi terbaik bagi Cina dan mampu untuk memberikan pengaruh-pengaruh bagi negara-negara lain, dan militer yang berkembang dan semakin maju untuk kemudian melindungi ekonomi Cina dan kemudian membuka jalur-jalur baru, menemukan jalur-jalur baru untuk perkembangan ekonomi. Dan ini merupakan hal yang sangat baik di antara kedua hal tersebut, di antara kedua kerjasama, yaitu ekonomi dan juga militer. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.